It's not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Terima kasih kepada sahabat semua yang masih berkenan untuk mampir di channelnya aku. Kali ini aku bakalan sharing ke kalian bagaimana sih sebenarnya mengenal soal TPS di UTBK SBMPTN tahun 2020. Namun sebelum kita melangkah kepada tes TPS tersebut, jangan lupa dulu ya, like, komen, dan subscribe. Dan ingat, subscribe itu gratis. Jadi jangan tidak di subscribe ya. Peraturan terkait UTBK SBMPTN tahun 2020 itu ada perbedaan dengan UTBK dan SBMPTN sebelumnya terkait mengenai materi yang akan diujikan. Jadi kalau dalam sistem tahun 2020 UTBK SBMPTN itu dilakukan hanya dengan satu tes, yaitu tes potensi skolastik, yang dimana memang ini hanya satu tes saja. Kalau tahun sebelumnya itu kan menggunakan dua tes, ada TPH dan ada TPS, namun kali ini hanya menggunakan tes skolastik. Boleh kita pahami gitu kan, bahwasanya TPS itu apa gitu ya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui bahwasanya tes masuk perguruan tinggi negeri tahun ini itu hanya menggunakan TPS, maka kita terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya TPS tersebut. Jadi di sini sebenarnya TPS itu adalah kepanjangannya itu tes potensi skolastik gitu ya, yang dimana pengertian dari tes potensi skolastik adalah untuk mengukur kemampuan kognitif siswa mengenai pemahaman dan penalaran umum yang dianggap sangat penting. TPS itu tak hanya digunakan di SBMPTN di Indonesia. Ternyata TPS ini sudah ada sejak dari tahun 1926. Ini tes TPS ini sudah diterapkan di berbagai negara seperti Inggris, Finlandia, Australia, sampai di Amerika Serikat. Dan ternyata TPS juga bisa digunakan untuk tes masuk perguruan tinggi negeri, yang dimana tes ini pertama kali diciptakan oleh The College Board, yaitu organisasi nirlaba yang memiliki misi menjadi sebuah jembatan antara siswa dengan pendidikan tinggi. Nanti kita sudah mengetahui ternyata TPS itu tidak hanya untuk mengukur pemahaman kemampuan kognitif siswa, tapi juga bisa dilakukan ataupun diterapkan untuk mengukur kemampuan siswa dalam masuk perguruan tinggi. Dan ternyata TPS tidak hanya diterapkan di SBMPTN di Indonesia, tapi juga memang sudah ada sejak dari tahun 1926 tahun yang lalu. Kemudian setelah kita sudah mengetahui pengertian dari TPS itu apa, sekarang kita akan melangkah ke jenis-jenis TPS. Ternyata secara umum TPS itu memiliki dua bagian. Pertama itu ada listening test dan yang kedua adalah subject test. Mana listening test itu ternyata untuk menguji kemampuan siswa dalam menulis, membaca, dan juga berhitung. Namun kalau subject test itu untuk menguji keterampilan siswa, baik itu mungkin dalam hal sejarah, sains, bahasa asing, itulah yang kita ketahui kalau secara umum. Jadi kalau secara umum TPS itu ternyata ada dua. Sebelumnya aku udah bilang gitu kan bahwasanya TPS itu secara umum terbagi dua. Namun ketika digunakan TPS tersebut pada SBMPTN tahun 2020 itu mencakup 4 tes gitu ya, yang dimana memang mungkin sudah dibagi-bagi
Dan di sini aku akan bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai penalaran umum gitu ya. Yang dimana penalaran umum itu adalah penalaran bacaan gitu. Jadi nanti kalian bisa melihat bagaimana ada nanti disuguhkan sebuah teks yang dimana itu salah satu cara kita untuk bisa menalar apa yang ada dalam teks tersebut. Bisa aja nanti itu teksnya dalam bentuk tabel, grafik, ataupun memang argumen-argumen yang memang harus kita pahami, ataupun sebuah informasi yang harus kita analisis. Sehingga bisa diperhatikan gitu ya, contoh di samping itu adalah salah satu contoh soal penalaran umum. Nanti aku akan kasih soalnya yang memang secara spesifik yang ditanyakan apa dari bacaan yang ada. Jadi ini aku udah ngasih soalnya gitu kan, bagaimana sebenarnya kita agar bisa menjawab soal yang ada. Berarti kan di sini kita memang harus dituntut membaca dan memang harus bisa melakukan analisis dari bacaan yang ada. Jadi kalau misalnya kayak di samping kan itu ada data gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa menganalisis data tersebut agar kita bisa mengetahui kesimpulan mana yang paling mungkin yang benar dari soal nomor 1 tersebut. Kemudian aku bakalan bahas yang kedua, yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Jadi kalau yang kita pahami gitu kan, bahwasanya mengenai pemahaman bacaan dan menulis ini, di sini memang kita harus dituntut bisa memahami inti paragraf, kesimpulan, ataupun pesan tersirat dan lain-lain yang ada pada bacaan. Kemudian tidak lupa juga kita harus melihat bagaimana penggunaan ejaan yang disempurnakan yang tepat. Sehingga kalau bisa kita lihat dari soal, itu kan bisa kita lihat gitu ya, bacaan tersebut memang harus kita analisis apakah memang udah sesuai dengan penggunaan ejaan yang benar atau belum. Coba kita perhatikan soalnya. Dikatakan di situ bahwasanya kata sambung yang salah adalah jadi kan kalau misalnya kita sudah baca teks yang ada di samping, berarti kan kita memang selain kita sudah membaca dan memahami teks itu, kita juga harus perhatikan apakah penggunaan ejaan yang disempurnakannya sudah tepat. Maka dengan kita memahami itu, kita bisa menjawab soal tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada pengetahuan dan pemahaman umum. Yang perlu kita ketahui di sini adalah nanti soalnya itu adalah soal bahasa Indonesia dan sebagian bahasa Inggris. Dan di dalam pengujian pengetahuannya itu mengenai tentang idiom, anonim, sinonim, identifikasi wacana, mencari informasi dari bacaan, seperti itu. Jadi kita memang harus teliti dalam membaca soal, baik itu dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Coba kita perhatikan soalnya, itu kan ditanyakan apa sih sebenarnya gagasan utama dalam artikel, kemudian apa tujuan penulisan dalam menulis artikel tersebut, sehingga kan bisa kita ketahui. Berarti kita yang harus teliti bagaimana kita membaca wacana yang ada, karena bisa saja kita menebak itu jawabannya ternyata tidak, maka di sini harus teliti. Kemudian yang terakhir itu ada pengetahuan kuantitatif, yang dimana pengetahuan kuantitatif ini adalah menyangkut mengenai aljabar, aritmatika, geometri, peluang, fungsi, statistik, dan lain-lain. Jadi nanti di sini akan saya buat beberapa contoh soal saja gitu kan, bagaimana untuk bisa mengetahui soal-soal kuantitatif tersebut. Bisa dilihat gitu ya dari contoh di samping, bahwasanya itu adalah mengenai bilangan. Kalau mungkin soalnya seperti ini mungkin masih lebih mudah gitu ya kan kita memahami. Namun apa jadinya kalau misalnya soal kuantitatif itu seperti ini? Kita bisa melihat ya perbandingan antara soal yang pertama dan yang kedua. Ini adalah sama-sama soal kuantitatif, namun kuantitatif itu ternyata memiliki beda-beda. Kamu bisa melihat ya, soal pertama itu hanya mengenai bilangan, jadi hanya mencakup satu topik. Sedangkan kalau misalkan di nomor 2
itu udah bercampur soal bilangan dengan aljabar. Ayo gimana? Pasti lebih sulit. Maka dari itu kita harus memahami ciri-ciri soal dia masuk mana, apakah masuk bilangan, apakah masuk aljabar, apakah dia masuk kepada bilangan dan aljabar. Maka dari itu kita memang harus bisa juga melihat ya mana soal yang memang bagian yang mencakup dua topik, seperti contohnya salah satu di contoh yang nomor 2 tersebut. Sehingga udah pada tahu kan gimana, ibaratkan minimal lah kita tahu ya ciri-ciri soal yang akan kita kerjakan nanti gitu. Jadi ini adalah masih langkah awal gitu ya, bagaimana kita mengenal TPS agar nanti kita bisa menyelesaikan pada saat ujian. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Ditunggu ya TPS selanjutnya, mungkin saya akan membahas nanti soal-soal mengenai TPS, namun di sini khusus membahas matematika ya, atau ibaratkan hanya pengetahuan kuantitatif. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.